Tanpa memutuskan panggilan telepon, perlahan Lintang mundur hingga tubuhnya kembali masuk ke dalam rumah. Lintang memperhatikan patung yang tampak menatap balas dirinya. Seketika Lintang merinding melihat cara patung yang menatap tajam. "Mas Jaiden," panggil Lintang pelan. "Ada apa?" Patung itu. Lintang menggigit bibir bawahnya, menutup pintu dan sengaja menguncinya dari dalam. Setelah memastikan kalau pintu tertutup rapat, Lintang melanjutkan ucapannya. "Terasa memperhatikanku, Mas." Terdengar helaan nafas dari seberang sana. Jaiden mencoba tetap tenang dikala tengah menyetir secara ugal-ugalan. Jaiden mengumpat dalam hati saat menyalip mobil di depannya dan secara bersamaan ada mobil di depannya. Beruntung Jaiden cepat menghindar hingga tabrakan bisa terelak. "Lintang," panggil Jaiden setelah berhasil keluar dari maut. Nafasnya bahkan masih saling bersahutan. Banyak klakson mobil tidak dihiraukan. Jaiden tetap melajukan mobil agar bisa cepat sampai ke rumah. Di rumah itu tidak ada patung. Oke. Apa? Lintang hampir limbung andai tidak berpegang pada tembok. Untuk sejenak perempuan itu menoleh ke belakang hanya untuk menemukan kalau patung itu berpindah tempat. Lintang langsung menutup mulut menahan pekikan. Air mata sudah mengalir karena rasa takut. "Apa yang terjadi?" tanya Jaiden saat merasakan ada yang aneh dengan suara Lintang. "Patung itu bergerak," bisik Lintang. "Aku melihatnya barusan." "Apa pandangan patung itu melihatmu saat kamu menoleh ke belakang?" Jaiden mencengkeram setir mobil dengan kuat, menyalurkan rasa marahnya saat kemacetan membuat mobilnya sulit bergerak. "Iya," lirih Lintang. "Lari," instruksi Jaiden cepat. Tanpa menunggu instruksi yang kedua kali, Lintang langsung berlari sekuat yang dia bisa. Sesekali Lintang akan menoleh ke belakang, matanya membulat saat melihat patung itu juga bergerak lari seakan ingin mengejar dirinya. "Mas," patungnya lari. "Aduh Lintang. Kit." Brak. Tubuh Jaiden terdorong ke depan, dahinya membentur setir mobil hingga untuk sesaat rasa pusing membuat kesadarannya menurun. Jaiden menggelengkan kepala, berusaha mengusir rasa pusing yang dirasa. "Ponsel," gumam Jaiden saat mendapati ponselnya hilang dari tangannya. Jaiden menyetir dengan satu tangan, sedangkan tangannya yang lain memegang ponsel. Dia juga melajukan mobil dengan kecepatan maksimal, sampai-sampai diburu klakson oleh para pengendara mobil yang lain. Beruntung tidak ada polisi, jadi Jaiden lepas dari perintah untuk berhenti. Kini akibatnya karena memaksa menerobos kemacetan dengan mengambil jalur pinggir jalan tempat di mana hanya pengguna sepeda yang boleh lewat, Jaiden membentur pembatas jalan akibat tidak siap saat berpapasan dengan pengguna sepeda yang berlawanan arah. Dahinya mengucurkan cairan merah, tapi bahkan Jaiden tidak mempedulikannya sama sekali. Setelah menggapai ponsel di kolong jok, Jaiden membuka pintu mobil dan berlari secepat yang dia bisa sambil terus menempelkan ponsel pada alat pendengarannya. Orang-orang hanya terbengong, tadinya yang berniat menolong malah dibuat terdiam karena orang yang akan ditolongnya sudah lari dengan kecepatan tinggi. Hanya tinggal mobil yang ringsek, beberapa orang tampak memeriksa dan sebagian lagi memutuskan menghubungi polisi. "Tang," panggil Jaiden di sela larinya, suaranya bersahutan dengan nafasnya. "Lari, Lin. Lari. Aku mohon lari." "Hufha." Lintang mendengar bunyi benturan juga nafas Jaiden yang saling bersahutan. Dengan khawatir perempuan itu bertanya. "Mas Jaiden kecelakaan. Jangan pikirkan aku," bentak Jaiden. "Pikirkan dirimu saja. Sekarang cepat keluar dari rumah itu." Lintang sampai di depan pintu keluar, tapi sayangnya saat dia mencoba membuka pintu tidak bisa. Lintang terus mencoba, tapi setelah diperhatikan ternyata pintu sudah dikunci. "Mas, pintunya dikunci. Di mana kuncinya?"
Tanya Lintang panik. Dikunci. Beo Jaiden, laki-laki itu memaki si penyusup yang sudah menyabotase rumahnya. Dengan segera Jaiden memerintahkan, kuncinya ada di laci kamar. Sebaiknya kamu sembunyi jika tidak bisa menemukan kuncinya. Tap tap tap. Tubuh Lintang menegang saat mendengar langkah kaki di belakangnya. Lintang menoleh dan ternyata orang itu belum terlihat. Memanfaatkan situasi dengan segera Lintang menaiki anak tangga, menuju kamar yang disebutkan Jaiden. Namun, saat sampai di anak tangga, Lintang terdiam bingung kamar mana yang Jaiden maksudkan. Aku tidak tahu kamar Mas Jaiden yang mana. Tanya Lintang dengan ekspresi setengah menangis. Kamar di lantai 2, pintu kedua. Ujar Jaiden. Tergesa-gesa Lintang menyelesaikan menaiki anak tangga. Saat melihat ada 2 pintu kamar sesuai instruksi Jaiden, dia membuka pintu kamar kedua. Lintang mencari kunci di dalam laci. Saat dia akan keluar justru langkah kaki kembali terdengar dari luar kamar dan sepertinya tengah menaiki anak tangga. Mana kunci pintu kamarnya? Dengan tangan gemetar Lintang mencoba memasukkan semua kunci satu persatu, mencocokkan dengan pintu. Tok tok tok. Lintang tersentak, beruntung dia lebih dulu menemukan kunci yang cocok hingga. Klik. Pintu terkunci. Lintang menutup mulut menahan pekikan saat melihat handle pintu memutar dengan sendirinya. Handle pintu terus diputar, hingga bunyi, klik, terdengar pertanda seseorang itu juga memasukkan kunci untuk membuka pintunya. Siapa kamu sebenarnya? Teriak Lintang dari dalam kamar. Kenapa menyusup ke rumah? Hening. Tak ada jawaban, bahkan handle pintu pun berhenti memutar. Di lain tempat, Jaiden yang berlari baru memasuki halaman rumahnya. Laki-laki memiliki tubuh yang penuh dengan keringat, luka di mana-mana yang harusnya istirahat, tapi tetap memaksakan diri untuk lari karena kemungkinan keselamatan Lintang dalam bahaya. Tap tap tap. Seseorang itu berjalan ke arah ujung lorong, di mana terdapat kaca yang bisa memperlihatkan halaman depan rumah. Dalam diam pandangan seseorang itu menatap kedatangan Jaiden, menghela nafas pelan. Siapa kamu? Katakan. Jangan jadi pengecut. Seseorang itu menoleh ke arah kamar, di mana Lintang saat ini kembali berteriak. Saat menunduk menatap kunci di tangannya, salah satu sudut bibirnya tertarik menciptakan seringaian. Ceklek ceklek ceklek. Lintang menutup mulut menggunakan kedua mulutnya saat melihat handle pintu kembali diputar, kakinya mundur perlahan hingga tanpa sadar ponsel di tangan jatuh meluncur hingga perang. Ponsel hancur, ponsel retak miliknya yang sudah dibalut karet gelang hanya dalam sekali jatuh sudah hancur dan kini tidak tertolong lagi. Ponselku, lirih Lintang. Bagaimana caranya aku menghubungi Mas Zhao sekarang? Klik. Kunci pintu terbuka, Lintang melotot saat melihat handle pintu perlahan diputar. Tanpa banyak kata Lintang langsung lari masuk ke dalam lemari, menutup pintu lemari lalu memunduk sambil menutup wajah menggunakan kedua telapak tangan saking takutnya. Tap tap tap. Suara langkah kaki mendekat, membuat jantung Lintang berdebar dengan tubuh gemetar luar biasa. Kerit. Tubuh Lintang menegang saat pintu lemari terbuka, tapi demi apapun dia takut untuk membuka kedua telapak tangannya. Saat ada yang memegang kedua pundaknya, Lintang memberontak dengan cara memukul membabi buta. Lintang, ini aku. Gerakan Lintang yang tengah memukul sembarangan langsung terhenti saat mendengar suara tak asing, perlahan mendongak dan menatap siapa yang kini memegang pundaknya. Saat ternyata itu adalah orang yang dia harapkan datang, Lintang segera melemparkan diri ke dalam pelukannya sambil menangis. Aku takut banget, ucap Lintang di sela isakannya. Jaiden mengusap punggung Lintang, mengatakan lewat sentuhan kalau dia sudah baik-baik saja.
Setelah dirasa tubuh Lintang tidak segemetar sebelumnya, Jaiden mengurai pelukan dan berucap, "Ayo, kita keluar dari rumah ini." Lintang mengangguk pelan. Sedangkan seseorang saat ini berdiri dalam diam di luar rumah, mendongak memperhatikan lantai 2. Tangannya membenarkan hoodie yang menutup kepalanya, lalu membalik badan dan melangkah pergi. Begitu Lintang keluar dari dalam lemari, saat hendak berdiri tiba-tiba tubuhnya hampir saja jatuh andai Jaiden tidak menangkapnya. Lintang begitu lemas, membuat Jaiden memutuskan untuk menggendongnya saja. Lintang melihat pintu keluar dari rumah sudah hancur, menebak kalau Jaiden tadi membukanya secara paksa atau mendobraknya. "Mas, pintunya," lirih Lintang. "Tidak apa-apa," balas Jaiden. Jaiden terus melangkah, memaksakan diri untuk tetap menjaga kesadarannya walau rasa pusing dan pandangan berkuning mulai menarik kesadarannya. Mas, kamu berdarah." Gagap Lintang saat baru menyadari kalau dahi Jaiden berdarah, wajahnya juga pucat. "Turunkan aku, Mas. Turunkan." Jaiden sudah sampai di ambang batas kesadarannya. Dia jatuh hingga kedua lututnya menekuk di aspal guna menahan agar Lintang tidak jatuh dari gendongannya. Setelah Lintang turun dengan selamat, Jaiden tersenyum dengan mata perlahan tertutup. "MASSS!" teriak Lintang sambil menangkap tubuh Jaiden yang limbung ke samping. "Mas Fatah!" teriak Lintang saat kebetulan Fatah lewat di depan rumahnya. Fatah yang awalnya tengah berjalan langsung berhenti tatkala Lintang memanggil. Laki-laki itu tersenyum sumringah sambil menoleh. Namun, begitu melihat Lintang tengah memeluk Jaiden yang terduduk di aspal, senyum sumringahnya surut terganti dengan raut tak suka. "Mas Fatah, sini. Tolong, Mas." panggil Lintang. "Kenapa dia?" tanya Fatah enggan, bertanya pun hanya untuk basa-basi. Fatah masih mengingat dengan jelas bagaimana kejadian saat di tukang sayur. Jaiden sangat puas memonopoli Lintang. Sekarang laki-laki songong ini tak berdaya, jika bukan karena Lintang yang memanggilnya Fatah mana mau mendekat. "Pingsan," timpal Lintang. "Lemah sekali," komentar Fatah. "Laki-laki kok pingsan?" "Mas Fatah, please. Mohon Lintang. Untuk saat ini tahan dulu rasa tidak suka sama Matt Jaiden, tolong saya bawa Mas Jaiden ke rumah sakit." "Ya, sudah. Tunggu di sini, saya ambil mobil dulu." Fatah langsung merotasikan mata begitu membalik badan, benar-benar tidak ikhlas menolong Jaiden. Jika boleh memilih, mungkin Fatah lebih setuju Jaiden terus sakit agar dirinya punya kesempatan untuk mendekati Lintang. Jahat. Fatah mana peduli. Dirinya sudah mengincar Lintang dari dulu, akhir-akhirnya malah pemenangnya apalagi orang baru. Setidaknya itu yang Fatah pikirkan, sebab belum tahu kalau Kila adalah anaknya Jaiden. Sampai di rumah sakit, Fatah menolak ikut masuk dengan alasan harus membeli sesuatu yang disuruh ibunya. Lintang mengerti, jadi membiarkan Fatah pergi tidak memaksa untuk menemaninya. "Bagaimana keadaan suami saya, Dok?" tanya Lintang begitu dokter keluar setelah memeriksa keadaan Jaiden. "Dia tidak kenapa-napa kan, Dok?" "Alhamdulillah kondisinya baik," timpal dokter sambil tersenyum. "Hanya shock dan beberapa luka lainnya. Mungkin yang paling fatal adalah luka di punggung, sepertinya luka lama dan itu membuat Pak Jaiden demam. Akibatnya saat kondisinya kurang baik, dahinya terbentur hingga menyebabkan pingsan." "Luka di punggung," ulang Lintang, seketika membulatkan mata saat mengingat beberapa malam sebelumnya dirinya sempat menyangka Jaiden maling hingga memukul punggungnya. Lintang menunduk, merasa bersalah karena Jaiden sakit akibat ulah dirinya. "Iya, luka di punggungnya," dokter membenarkan. "Itu tidak terawat, menyebabkan infeksi dan berakhir demam. Selain luka di punggungnya, apa ada luka lainnya lagi?"
Tanya Lintang, ingin memastikan berapa banyak luka yang Jaiden miliki. Selain dahi, ada beberapa cedera di tubuhnya, sisanya hanya luka lebam ringan. Timpal dokter. Baik dok, terima kasih. Setelah kepergian dokter, Lintang masuk ke dalam ruangan dan duduk di kursi samping ranjang. Lintang menyentuh punggung tangan Jaiden, mengusapnya dengan perasaan sedih. Maafkan aku, lirih Lintang sambil menunduk. Lintang merutuki kesalahannya yang sudah memukul punggungnya Jaiden dan lupa mengobatinya. Lintang baru ingat kalau luka di punggung Jaiden belum sempat diobati dengan benar, sebab saat itu hanya diobati seadanya saja. Bodohnya aku, maki Lintang. Deretetete deretetete deretetete. Lintang menoleh ke arah ponsel Jaiden yang tergeletak di atas nakas. Setelah membuang nafas secara perlahan tangannya terulur mengambil ponsel. Saat melihat nama yang biasanya digunakan oleh polisi, Lintang agak ragu untuk mengangkatnya. Kenapa Mas Jaiden dihubungi oleh polisi? Gumam Lintang khawatir. Karena takut Jaiden memiliki sesuatu yang melanggar hukum hingga sampai dihubungi polisi, Lintang memutuskan menyimpan kembali ponsel ke tempatnya semula. Lintang memandang wajah damai Jaiden yang pucat, tidak ada kepura-puraan dalam sakitnya seperti waktu menjebak dirinya agar masuk ke dalam pernikahan dan Lintang bisa menjamin akan hal itu. Deretetete deretetete deretetete. Kembali ponsel Jaiden bergetar, Lintang jelas terusik tapi benar-benar tidak punya keberanian untuk mengangkatnya. Deretetete deretetete deretetete. Dengan memberanikan diri, Lintang mengambil kembali ponsel miliknya Jaiden dan menggeser tombol hijau. Perlahan Lintang mendekatkan ponsel ke alat pendengarannya, menunggu orang di seberang sana angkat suara lebih dulu. Halo, apa benar ini dengan nomor saudara Jaiden Ronaldi? Lintang menggigit bibir bawahnya, dengan serak menjawab gugup. Benar, ini saya istrinya Mas Jaiden. Mohon maaf Mas Jaidennya lagi istirahat, dia tengah sakit dan dirawat di rumah sakit. Kalau boleh tahu ada kepentingan apa Pak Polisi menghubungi suami saya? Pertama-tama semoga Pak Jaiden cepat sembuh, ujar polisi. Terima kasih, Pak. Kedua, saya menghubungi nomor Pak Jaiden sebagai pemilik mobil Toyota Alphard yang mengalami kecelakaan di jalan. Seorang pengguna sepeda melaporkannya, dia bilang sepedanya kini rusak dan meminta pertanggungjawaban. Selain itu, terbukti dari saksi mata Pak Jaiden melanggar lalu lintas dengan cara menggunakan jalan pengguna khusus sepeda untuk mobilnya. Jelas polisi. Lintang mengerjap, satu tangannya sudah menutup mulut saking terkejutnya. Tolong berikan alamat rumah sakitnya. Kami selaku pihak polisi akan mendatangi Pak Jaiden. Lanjut sang polisi. Lintang mengangguk pelan. Panggilan terputus setelah Lintang menyebutkan alamat rumah sakit, begitu dia hendak menyimpan kembali ponsel pandangannya tertuju pada layar ponsel Jaiden yang menampilkan foto dirinya bersama Kila. Kapan foto ini diambil? Lirih Lintang sambil mengusap lembut foto di layar ponsel. Di dalam foto, dirinya terlihat tengah tertawa lepas bersama Kila sambil makan kue kapas. Latar belakang hanya sebuah kios buah-buahan, tidak ada hal menarik lainnya. Namun, satu yang membuat Lintang heran, dirinya tak pernah merasa difoto dengan gaya begini. Apa mungkin saat itu? Ingatan Lintang kembali pada saat di mana dulu dirinya membawa Kila jalan-jalan setelah sang putri melakukan kemoterapi. Kila sangat senang diajak hanya membeli gula kapas bahkan harganya hanya Rp5.000. Lintang memperhatikan kembali latar belakang, setelah dilihat-lihat dia semakin yakin kalau foto ini diambil memang pada saat itu. Jadi selama ini Mas Jaiden diam-diam selalu memperhatikan aku dan Kila, lirih Lintang. Lintang tersenyum kecil, melirik Jaiden yang masih damai dalam tidurnya dengan perasaan berbunga. Mas Jaiden, dasar
Lintang menyimpan kembali ponsel ke tempatnya semula. Dia menggenggam tangan Jaiden dan membawanya ke pipi. Sesekali Lintang akan mengecup punggung jari tangan Jaiden, menyalurkan rasa yang ada dalam hatinya. Senyum Lintang semakin lebar kala tahu Jaiden bahkan sampai rela melanggar lalu lintas dan tak peduli dirinya terluka demi agar cepat sampai ke rumah. Lintang adalah perempuan biasa, dia mudah baper dengan pengorbanan seorang laki-laki yang secara ugal-ugalan hanya untuk menyelamatkan dirinya. Aku baper, gumam Lintang sambil menunduk tersenyum malu. Di balik pintu, seseorang dengan hoodie berdiri memandangi Lintang yang tengah tersenyum menatap Jaiden. Dia melangkah pergi saat Lintang menoleh, membenarkan hoodie-nya lalu mengangguk saat berpapasan dengan dokter. Apa aku salah lihat? Gumam Lintang Sata melirik ke arah pintu.